Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga di Indonesia. Sobat Opa yang budiman, dimanapun Anda berada, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena Anda masih stay tune di channel ini. Konten kita kali ini masih bertajuk pada hunting and acquiring, profesi-profesi unik dan langka di sekitar kota Jakarta. Profesi unik dan langka apa kiranya yang akan kita saksikan pada konten kali ini? Namun sebelum itu, khususnya bagi yang baru menemukan channel saya ini, saya mohon untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan tanda like, dan mengapresiasinya secara positif melalui komentar-komentar Anda semuanya. Sobat Opa semua, pada episode ketiga ini, untuk mencari profesi unik dan langka di sekitar kota Jakarta, saya lakukan hunting ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Namun, di hari Minggu pagi ini, Pasar Induk Cipinang terlihat agak sedikit lengang atau sepi. Tidak seperti ramainya hari-hari biasa. Banyak toko-toko beras yang tidak operasional alias tutup. Hanya 1-2 saja yang terlihat masih buka. Namun perburuan ini tetap saya lanjutkan. Mungkinkah kita akan menemukan sesuatu yang unik dan langka? Kita ikuti terus. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bu, maaf. Saya boleh tanya-tanya, Bu? Boleh. Ya, boleh ya. Saya masukin ke YouTube boleh, Bu? Boleh. Ibu nggak apa-apa, Bu ya? Iya. Saya dari Opal Challenge, Bu. Dengan siapa namanya, Bu? Ibu Erci. Ibu Erci. Ibu Erci, saya barusan jalan muter. Iya. Melihat Ibu duduk sendirian. Apa yang Ibu kerjaan di sini, Bu? Nyari beras. Mencari beras. Ya bisanya sih Pak, bisanya nyari beras. Tidak ada kerjaan lain, Bu Erci? Enggak ada, tak. Dari pembantu orang kuat Pak. Sudah nggak kuat Iya, tenaganya. katanya enggak ada Pak. Ibu Erci udah umur berapa? Umur ya 50 sih ada. 50-an tahun. Suami kerja di mana, Bu Erci? Ya enggak tahu, udah ceraian, udah lama. Oh, udah cerai. Iya. Punya anak, Bu Erci? Udah anak berapa? 4. Punya anak 4. Iya. Di sini 3, di kampung 1. Ibu tinggal di mana di sini, Bu? Tinggal di Waduk, kuburan Cina Lahir. Rumah sendiri? Ngontrak 500 sebulan. Sebulan. Ya listrik sendiri, air sendiri. Jadi Ibu menghidupi 3 anak di Jakarta, Iya. 1 anak di kampung, sendiri saja, Bu? Iya, buat Subhanallah. usaha buat anak, Pak. Asli dari mana, Bu? Dari Karangampel, Indramayu. Oh, dari Indramayu. Iya. Bu Eci, jadi Bu Eci pekerjaannya Iya. mencari beras. Iya. Beras yang apa tuh, Bu Eci? Beras yang oli nyampung. nggak Oh, hari-hari. beras yang tercecer gitu ya, Bu Iya. ya? Mulai jam berapa, Bu? Jam 7 sampai jam 12. Jam oh, setengah hari. Iya. Nanti berasnya kan kotor, Bu. Tapi ini Oh, ditampi, Iya. terus dibersihkan. bukan. Oke. Yuk, saya penasaran, pengen tahu bagaimana aktivitas Ibu. Iya. Saya mau ikutin Ibu hari ini boleh ya, Bu ya? Boleh. Oh, makasih banyak loh, Bu, sebelumnya, Bu ya. Iya. Saya pengen tahu aktivitas Ibu sehari-harinya. Sobat Opa, bagaimana sesungguhnya perjuangan seorang ibu untuk menghidupi dirinya beserta keempat orang buah hatinya? Inilah realitanya.
Sekiranya hanya bermodalkan sapu lidi, nampan plastik, dan kantong plastik bekas, yang kemudian kita lihat ibu ini terbungkuk-bungkuk menyapu untuk mengumpulkan bulir-bulir beras yang tercecer dan terbuang. Baginya, ceceran bulir-bulir beras ini tentu merupakan rezeki tersendiri guna menopang kehidupan keluarganya. Berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari dan menemukan ceceran beras adalah pekerjaan yang lumayan menguras tenaga. Apalagi kalau kita mengingat bahwa usia Ibu Erci ini yang sudah setengah abad atau sudah paruh baya. Ditambah dengan luasnya area pasar induk Cipinang ini, sehingga jarak keliling yang ditempuh oleh Ibu Erci ini di setiap harinya sangatlah jauh dan juga sangat melelahkan. Akan tetapi, hal ini tetap beliau lakukan di setiap harinya demi bertahannya kehidupan. Di samping itu, seperti Sobat Opa bisa lihat bahwa kehadiran dari Ibu Erci ini tidaklah lagi menjadi sesuatu yang menarik perhatian bagi para pekerja di kawasan Pasar Induk Cipinang ini. Bahkan alhamdulillahnya, baik pihak pengelola dari Pasar Induk Cipinang ini, khususnya pada divisi security atau keamanan, tidak pernah melarang keberadaan orang-orang seperti Ibu Erci berada di kawasan pasar ini. Karena seyogianya, orang seperti Ibu Erci ini bukanlah orang yang harus dihardik. Sebab keberadaan beliau sama sekali tidak mengusik bahkan merugikan siapapun. Beliau tidak meminta-minta atau mengemis-ngemis, bahkan mengintimidasi untuk diberi. Beliau tidak melakukan pengerusakan dan penganiayaan. Beliau tidak mencuri, apalagi sampai melakukan tindakan yang terlaknat yang begitu masif di negeri ini, yakni masuk dalam konspirasi korupsi. Tentunya Sobat Opa pun mengetahui kalau orang seperti Ibu Erci ini hanyalah segelintir dari masyarakat tingkat bawah atau sebagai rakyat kecil yang mencoba untuk tetap dapat bertahan hidup dengan mengais-ngais mencari rezekinya melalui bulir-bulir beras yang tercecer bahkan berserakan di mana-mana. Jika saja tidak ada orang yang mau melakukan seperti Ibu Erci ini lakukan, maka beras-beras tersebut akan mubazir, terbuang sia-sia tanpa ada guna. Pencarian ceceran dari bulir-bulir beras yang dilakukan oleh Ibu Erci tidak melulu pada lantai pasar induk ini. Akan tetapi, dia pun mencarinya pada lantai-lantai kendaraan bak terbuka yang sudah
tidak bermuatan karung-karung beras lagi. Subhanallah, Sobat Opa bisa lihat sendiri dan bisa menyaksikan sendiri perjuangan seorang ibu sampai harus naik turun bak terbuka untuk mengais ceceran beras yang tersisa demi menghidupi anak-anaknya tanpa dukungan seorang suami. Langkah kaki pun terus berjalan menyelusuri lorong-lorong pasar induk ini. Dari mobil ke mobil yang terparkir, ibu ini terus mencari hingga menemukan mobil yang sudah tidak bermuatan, namun masih menyisakan ceceran-ceceran beras untuk dia ambil dan dia makan. Menurut pengakuan Ibu Erci sendiri, bahwa ceceran beras yang didapat dari atas kendaraan itu mutu butirannya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beras yang didapat dari lantai pasar. Demikian juga tentunya dengan mutu kebersihannya. Sedangkan di dalam melakukan pekerjaan seperti ini, Ibu Erci sangat berharap atas momen yang paling menggembirakan hatinya, yakni adanya truk besar yang melakukan bongkar maupun muat beras dengan jumlah yang sangat besar pula. Karena dengan adanya aktivitas bongkar muat tersebut, berarti banyak pula beras-beras yang tercecer yang bisa dikumpulkan oleh Ibu Erci untuk memperbanyak hasil pencahariannya. Alhamdulillah, meskipun di hari Minggu ternyata ada mobil truk besar yang membongkar beras dalam jumlah yang besar pula, sehingga Ibu Erci merasa sangat senang, seakan ini adalah momen panen rayanya. Dari ceceran beras yang bercampur batu lagi debu, kau singkirkan rasa malu juga tabu. Dan kami pun tahu bahwa itu perjuanganmu, wahai ibu. Semoga ikhlasmu dan juga tulusmu kelak kan berbuah surga bagimu. Itulah munajatku buatmu, wahai ibu. Ibu, ini hasil hari ini, Ibu ya? Iya, alhamdulillah buat ngempanin anak 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki Baik. Ini nanti dibersihin ya, Bu ya? Iya. Dijual lagi. Dijual kalau yang sing kecil-kecilnya, Pak. Oh. Kalau yang sing yang yang utuh. utuh buat makan. Tuh buat makan, Pak. Oh, Kita tapi penin. ditampi dulu, dibersihin batu-batunya. Bu Erci, saya dari Opal Challenge. Ya.
mengucapkan terima kasih. Kita sudah setengah hari jalan bersama ya. Iya, Pak. Ada sedikit rezeki buat Ibu Eci. Ya. Mohon diterima ya, Bu. Maaf. Itu duit apaan, Pak? Kaget, Pak. Tidak banyak. Mudah-mudahan bisa manfaat buat Ibu. Iya, Ya buat alhamdulillah. ya Bu ya. Ya. Saya ucapin terima kasih banyak ya Bu Iya, ya. iya, Pak. Mudah-mudahan Makasih. Ibu sehat selalu Iya, iya, ya. iya, Dimudahkan rezekinya. Iya, Pak. Matur nuwun ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thanks for watching.